Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Apakah kalian tahu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang secara ilmiah. Fenomena alam yang dimaksud itu seperti peristiwa yang diciptakan oleh manusia. Beberapa contoh dari fenomena alam yaitu gempa bumi, banjir, kondisi cuaca, dan yang lainnya. Di sisi lain, terdapat gejala atau peristiwa yang terjadi pada kehidupan sosial. Beberapa contoh dari fenomena sosial yaitu pada bidang ekonomi, bidang budaya, atau yang lainnya yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, dalam teks eksplanasi ini terdapat ciri-cirinya, yaitu yang pertama, informasi berdasarkan fakta dan data yang benar. Maksudnya dari itu yaitu penjelasan harus disertai dengan segala bentuk data-data akurat yang didapatkan. Yang kedua itu bersifat keilmuan. Nah, dalam teks eksplanasi bukan hanya sekedar teks cerita tanpa tujuan yang jelas. Namun, teks ini harus memberikan suatu informasi dan pengetahuan yang akan dipaparkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi, beserta proses-proses sebab akibatnya. Lalu yang ketiga itu bersifat objektif dan informatif. Maksudnya itu menjelaskan informasi secara nyata dan fakta. Tidak diperbolehkan hanya melakukan khayalan atau perspektif belaka dan tanpa bersifat mempengaruhi pembaca agar percaya hal yang dibahas. Dalam teks eksplanasi terdapat struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga itu interpretasi. Nah, maksud dari yang pertama itu pernyataan umum. Nah, dalam pernyataan umum ini termasuk penyampaian topik atau permasalahan yang akan dibahas. Nah, bagian ini berisi gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Dan yang ketiga itu ada penulisan dari pernyataan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. Dan yang kedua itu ada deretan penjelas. Maksud dari deretan penjelas ini bagian yang sering juga disebut sebagai urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Nah, pada bagian ini terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu atau dibahas secara runtut. Dan yang ketiga itu ada interpretasi. Nah, pada bagian ini yaitu bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi, berisi intisari atau kesimpulan dari topik atau proses yang dibahas. Di sini terdapat contoh teks eksplanasi mengenai fenomena alam yaitu tanah longsor. Ayo perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini. Simak ya anak-anak. Berikut ini struktur teks eksplanasi pada bacaan di atas. Nah, yang pertama itu pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi di atas ditunjukkan oleh paragraf pertama. Hal ini dapat diketahui dengan mudah karena paragraf pertama menjelaskan gambaran umum tentang tanah longsor. Bagian teks eksplanasi di atas yang berisi deretan penjelas mengenai informasi yang ingin dibahas dalam teks tersebut ditunjukkan oleh paragraf kedua yang dibahas dalam berupa jenis tanah longsor dan penjelasan mengenai tanah longsor. Pada bagian terakhir dari teks eksplanasi adalah interpretasi. Meski demikian, tidak semua teks eksplanasi memuat bagian interpretasi. Pada teks ini
Kita dapat menemukan bagian interpretasi pada paragraf terakhir. Pada paragraf tersebut dijelaskan kesimpulan mengenai penyebab dari terjadinya tanah longsor. Cukup sekian pembelajaran kali ini yang kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.